Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang masa Advent dan maknanya dalam gereja Katolik. Saudara-saudari, bagi umat Katolik, istilah Advent bukan hal yang baru dalam pendengaran kita. Karena setiap tahun umat Katolik atau gereja Katolik pasti mengalami dan menjalankannya. Masa Advent memang selalu dimulai pada akhir November atau awal Desember. Pada setiap tanggal 30 November atau hari Minggu yang paling dekat dengan tanggal tersebut, Gereja Katolik akan memulai masa Advent. Masa Advent kemudian berakhir pada tanggal 24 Desember sebelum perayaan malam Natal. Dengan kata lain, masa Advent dirayakan 4 minggu sebelum Hari Raya Natal. Pada waktu ini, seluruh umat Katolik mempersiapkan diri dalam berbagai hal untuk menyambut Hari Raya Natal pada tanggal 25 Desember. Saudara-saudari, kata Advent berasal dari kata Adventus dari bahasa Latin yang berarti kedatangan. Secara umum, masa Advent dan maknanya adalah masa pengharapan, masa penantian, dan masa persiapan untuk menyambut kedatangan dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang dirayakan pada saat Natal. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI juga memberi definisi tentang Advent, yaitu peringatan kedatangan Yesus dalam inkarnasinya serta pengharapan akan kedatangannya kembali. Masa yang dimulai 4 minggu sebelum Natal dan diisi dengan doa dan puasa. Saudara-saudari, selama masa Advent, umat Katolik mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus Kristus dengan berbagai hal, seperti mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Advent, mengikuti pendalaman iman atau sarasehan Advent, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Mengapa menantikan kedatangan Yesus? Saudara-saudari, Perjanjian Baru menyatakan Yesus sebagai Mesias bangsa Yahudi. Meskipun Yesus bukanlah Mesias yang diharapkan oleh kebanyakan orang Yahudi pada saat itu. Sebab bangsa Yahudi saat itu menantikan Mesias yang dapat mengusir bangsa Romawi yang menjajah mereka. Saudara-saudari, Injil dengan jelas menyatakan bahwa Kristus tidak datang untuk mendirikan kerajaan di dunia atau untuk membebaskan orang-orang Yahudi dari penjajahan Romawi, melainkan Ia mewartakan kerajaan Allah bagi bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi. Kitab suci mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Persiapan diri yang dimaksud adalah berjaga-jaga. Karena memang inilah yang diperintahkan oleh Kristus untuk menyambut kedatangannya. Ini tertulis dengan jelas saudara-saudari dalam Injil Matius bab 24 ayat 42. Dilanjutkan dengan bab 25 ayat 13. Lalu Injil Markus bab 13 ayat 33.
Saudara-saudari, berjaga-jaga di sini maksudnya adalah untuk mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal surgawi saja dan bukan kepada hal-hal duniawi seperti pesta pora dan dosa, seperti yang dilakukan orang banyak pada zaman Nabi Nuh. Ini tertulis dalam Injil Matius bab 24 ayat 37 sampai dengan ayat 39, lalu kitab Kejadian bab 6 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Dapat dikatakan bahwa masa Advent merupakan masa persiapan menyambut kelahiran Kristus dalam kedatangannya yang pertama dan penegasan masa penantian akan kedatangan Kristus yang kedua. Inilah juga saudara-saudari yang sering disebut dengan masa atau zaman eskatologis. Eskatologis berasal dari kata bahasa Yunani, dari kata atau akar kata eskaton yang berarti yang akan datang. Saudara-saudari, masa Advent dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama terdiri atas minggu Advent pertama dan minggu Advent kedua yang merupakan masa persiapan untuk kedatangan Kristus yang kedua kalinya atau masa eskatologis. Bagian kedua terdiri atas minggu Advent ketiga dan minggu Advent keempat yang merupakan masa persiapan untuk memperingati kedatangan Kristus yang pertama, yaitu Hari Raya Natal. Hal yang menjadi ciri khas masa Advent adalah dengan dipasangnya lingkaran Advent yang berupa karangan bunga berisi 3 lilin berwarna ungu dan 1 lilin berwarna merah muda. Setiap minggunya, satu persatu lilin dalam lingkaran Advent ini akan dinyalakan. Setiap lilin dinyalakan sesuai dengan urutan dan memiliki makna yang berbeda-beda. Namun, jika tidak memungkinkan memiliki lilin warna tersebut, tidak masalah jika menggunakan satu warna lilin saja. Saudara-saudari, pada bagian ini saya mengajak kita untuk melihat keempat lilin Advent dalam masa Advent tersebut. Saudara-saudari, pada minggu Advent pertama, lilin berwarna ungu pertama dinyalakan. Lilin ini melambangkan harapan dan mengingatkan umat Katolik pada kedatangan Kristus Yesus. Pada minggu Advent kedua, lilin berwarna ungu kedua dinyalakan. Lilin ini melambangkan iman dan mengingatkan umat Katolik untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kemudian saudara-saudari, pada minggu Advent yang ketiga, lilin berwarna merah muda pun akhirnya dinyalakan. Lilin ini melambangkan sukacita dan mengingatkan umat Katolik akan sukacita akan kelahiran Kristus Yesus. Minggu Advent ketiga ini juga saudara-saudari sering disebut dengan Minggu Gaudate dalam bahasa Latin yang artinya Minggu Gembira. Kemudian saudara-saudari, Minggu Advent yang keempat atau yang terakhir, lilin berwarna ungu ketiga pun dinyalakan. Maka seluruh lilin dalam lingkaran Advent telah bernyala. Lilin ini melambangkan kasih dan mengingatkan umat Katolik pada kemuliaan Tuhan Sang Pemilik semesta alam. Saudara-saudari, selain itu, selama masa Advent, seluruh ornamen peribadatan dalam gereja Katolik atau istilah lainnya warna liturgi yang digunakan adalah warna ungu
yang melambangkan pertobatan. Demikianlah saudara-saudari terkasih, sedikit ulasan tentang masa Advent dan maknanya dalam gereja Katolik. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.